ya untuk menyampaikan nasihatnya, mauidhah hasanahnya buat kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa untuk mendorong yang buat kita lebih semangat lagi dalam meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Habib Ahmad waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Habib al-A'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam, amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, berkhusus guru kita Da'i Allah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang mulia ini pembahasan menarik, yaitu pembahasan tentang anjuran untuk menikah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan jodohnya yang bagus oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu, mudah-mudahan yang pada belum nikah dikasih jodohnya yang bagus oleh Allah Ta'ala. Kita kalau bicara pernikahan semua semangat, tapi coba kalau bicara tentang kematian semuanya lesu. Pernikahan memang bagian dari agama Nabi Muhammad SAW. Baginda mengatakan di dalam hadisnya, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Pernikahan adalah bagian dari agamaku. Barang siapa yang berpaling dari ajaranku, dari agamaku, dari sunnahku, maka dia bukan bagian dariku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita kaum muslimin dianjurkan untuk menikah, sebab di dalam pernikahan banyak manfaat. Coba kalau semua orang nggak menikah, kiamat udah. Benar gak? Punah kehidupan kalau semua orang kagak menikah. Tapi lihat, dengan pernikahan kehidupan terus berlanjut, masa demi masa, generasi demi generasi. Kemudian juga kalau bukan karena pernikahan, nafsu, syahwat yang ditanamkan di dalam diri manusia oleh Allah Ta'ala mau dilampiaskan kemana? Tetapi bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, Allah jadikan tempat pelampiasan nafsu dan syahwat kita yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa fi budhi ahadikum shadaqah." Nabi bilang di dalam, ya mohon maaf ini bahasanya memang demikian, ya, sperma yang kalian tuangkan ke rahim istri kalian itu, ya, adalah sedekah, pahalanya pahala sedekah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayadhi ahaduna syahwatahu fayakunu lahu ajr?" Apakah seseorang di antara kita melampiaskan nafsu dan syahwatnya terus dicatat pahala oleh Allah Ta'ala? Maka Nabi SAW bilang, kalau orang itu aba'aita in wada'aha fil haram akana alaihi wizr. Kalau dia meletakkan spermanya itu di tempat yang haram, bukankah dia mendapat dosa? Nabi bilang kembali kepada orang itu, "Iya ya Rasulullah, dia akan mendapatkan dosa." Demikian ketika dia meletakkannya di tempat yang dihalalkan oleh Allah, maka dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Alangkah indahnya ini agama. Alangkah indahnya ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Beliau kasih segala kemudahan. Maka itu yang belum nikah, dia nikah dah. Ya, pacaran haram. Ikhwani hadirin wal hadirat, kagak enak pacaran. Bener, kagak enak. Itu udah lama pacaran bertahun-tahun, nikahnya orang. Iya, rugi, stres. Bener. Menikah lebih baik buruan nikah, cepetan nikah. Ya, dia untung. Yang kagak menikah dia rugi, ditunda-tunda dia rugi. Ya, seperti saya bilang, Nabi SAW tuh ngajurin kita. Terus di dalam pernikahan itu
juga Nabi kasih aturan bakal kita. Apa aturan-aturannya? Pertama, ketika kita ingin menikah itu renungkan tujuannya apa, niatnya apa. Ya, Nabi SAW di dalam hadisnya beliau katakan, tanakahu takthuru fa inni mubahid bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahlah kalian, perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya kelak aku akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan umatnya. Artinya Nabi ngajarin kepada kita pernikahan itu niatnya, tujuannya apa? Bukan hanya sekedar kita membangun rumah tangga, bukan hanya sekedar kita melampiaskan nafsu dan syahwat, tetapi ada tujuan yang agung di atas itu semua. Apa itu? Tujuan yang agung di atas itu semua, Nabi bilang, fa inni mubahid bikum, kelak aku akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan umatnya. Artinya kita diminta menikah oleh Rasulullah, diminta untuk memperbanyak keturunan supaya kita bisa dibanggain sama Nabi di hari kiamat di hadapan para nabi dan umatnya. Masya Allah, itu tujuan besar. Lah, apa hubungannya Nabi banggain kita di hari kiamat depan para nabi dan umatnya dengan pernikahan? Hubungannya tahu apa? Ya, pertama, Nabi ingin menunjukkan kepada nabi-nabi dan umatnya bahwasanya umatku, kaum muslimin itu banyak. Dengan pernikahan memperbanyak keturunan, mereka beranak pinak dan jadi banyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu satu. Kedua, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang membanggakan siapa? Nabi Muhammad. Berarti Nabi nggak membanggakan hal yang recehan. Nabi nggak bakal membanggakan sesuatu yang kecil, yang nggak berkualitas. Nabi bakal membanggakan yang berkualitas. Dibanggakan di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang yang hebat juga, para nabi dan umatnya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita menikah, kita punya tanggung jawab besar. Apa tanggung jawabnya? Ini tanggung jawab besar. Kita harus membina rumah tangga kita hingga layak untuk dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, itu berat tuh, iya, itu berat. Tetapi kita bakal untung. Gimana kita nggak bangga rumah tangga kita dibanggakan oleh Rasulullah SAW? Allah, kan enak gitu. Jadi kebanggaannya Nabi. Ada satu cerita, ada satu riwayat hadis yang menyebutkan ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari Bani Israel. Ada satu wali besar bermimpi, saya lupa kalau nggak salah Imam Syadzili atau Ahad min al-Awliya al-Kibar. Dia bermimpi melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Musa alaihissalam sedang berdialog, itu di dalam mimpi. Di dalam dialog itu Nabi Musa dan Nabi Isa berdua. Di dalam mimpi itu, ini kedua nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Isa, sedang bertanya, berdialog kepada Rasulullah. Dalam pertanyaan mereka, mereka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau bilang bahwasanya nabi-nabi atau ulama dari umatku itu bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Kami adalah nabi-nabi Bani Israel. Kami mau lihat buktinya. Digituin Rasulullah, ditantang ibaratnya. Maka Nabi bilang, baik, aku akan tunjukkan kepada kalian salah seorang dari ulama umatku. Maka dipanggillah Imam Al-Ghazali. Disodorkan Imam Al-Ghazali oleh Rasulullah SAW. Maka saat itu Nabi Musa ngetes, pengen lihat benar gak, diuji. Nabi Musa nanya kepada Imam Al-Ghazali, masmuka ya Imam, siapa namamu wahai Imam? Maka saat itu Imam Al-Ghazali, beliau menjawab dengan penuh penghormatan kepada Nabi Musa, ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Namaku adalah Muhammad, ayahku putra daripada Muhammad, cucu daripada Muhammad, cicit daripada Ahmad, ini kakeknya dia, leluhurnya dari Gobilan Al-Ghazali dari negeri Tus. Dijawab lengkap sama Imam Al-Ghazali. Nabi Musa menjawab,
mengomentari, wahai imam, di mana sopan santunmu? Aku hanya bertanya kepadamu namamu, tapi kamu panjang banget jawabannya. Kamu jawab namamu, nama ayahmu, kakekmu, datukmu, kabilahmu, negerimu. Cukup jawab satu jawaban, namaku Muhammad, dan selesai. Begitu oleh Nabi Musa. Maka Imam Al-Ghazali saat itu di dalam mimpi menoleh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, ya Rasulullah, apakah aku diam menghormati Nabi Musa atau aku menjawab? Maka Rasul mengatakan, jawab, diizinkan. Maka saat itu Imam Al-Ghazali menjawab, wahai kalimullah, wahai Nabi Allah Musa yang diagungkan oleh Allah, yang dimuliakan dengan bermunajat kepada Allah secara langsung. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kisah. Saat itu di dalam surat Taha Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Saat itu engkau menjawab sebagaimana di dalam Al-Quran, engkau mengatakan, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Engkau menjawab, ini adalah tongkatku, aku bertumpu di atasnya, atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku menggembala kambingku dengan tongkatmu, dan dengan tongkat ini aku beraktivitas dengan hal-hal yang lainnya. Wahai kalimullah, saat itu engkau bisa menjawab dengan satu jawaban, yaitu ini adalah tongkatku, dan selesai. Kenapa engkau panjangkan jawabanmu itu? Nabi Musa mendengar itu kelabakan. Langsung beliau menjawab dan mengatakan, saat itu kan yang bertanya kepadaku adalah Allah, kapan lagi aku bermunajat dengan Allah? Karena itu aku sengaja panjangkan jawabanku kepada Allah, karena memang nikmat berdialog dengan Allah. Sayyidina Imam Al-Ghazali bilang, dan aku pun kapan lagi aku berdialog dengan sosok Nabi Musa yang agung, karena itu aku panjangkan dialogku. Nggak bisa ngomong Nabi Musa. Saat itu Nabi SAW menengahi mereka dan mengatakan, afi ummatikum habrun kahadha, apakah ada di tengah-tengah umat kalian sosok yang agung ulama sebagaimana ini? Imam Al-Ghazali, mereka mengakui nggak ada. Sekarang terbukti ulama ummatika wa anbiya bani. Bapak-bapak, nggak pengen kita dibanggain sama Nabi Muhammad semacam itu? Itu pernikahan, nikah dulu dan bangun rumah tangga kita hingga layak untuk dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah. Terus juga satu hal yang ingin saya ingatkan, pernikahan itu kan bagus, ya. Salah satu manfaatnya adalah membentengi kita dari kemaksiatan, melindungi anak-anak kita dari kemaksiatan. Sekarang, ya mohon maaf, saya ngomong apa adanya. Kenyataan yang ada di tengah-tengah kita, kita biarin anak-anak kita pada pacaran bikin yang haram. Itu kenyataan yang kita dapetin. Berdua-duaan sama perempuan, laki perempuan bersentuhan, naudzubillah, kita biarin. Giliran anak kita pengen menikah sama orang tua, dibikin susah minta ampun. Sampai si anak tuh mau ngomong sama orang tuanya, saya mau nikah, tuh gak berani. Kayak ada pembatas yang tebal banget, sampai dia mau ngomong sama orang tuanya, padahal dia mau melindungi dirinya dari yang haram. Kalaupun dia ngomong, guru, sulitnya minta ampun. Kerjaan lu mana nak? Ini. Bapaknya dulu waktu nikah, ya juga belum punya kerjaan. Iya benar. Juga sama, proses semuanya. Entar giliran, naudzubillah, jangan sampai ada kecelakaan waktu pacaran, baru ribut. Giliran pernikahan, gak dinikahin anaknya. Yang haram dibiarin, begitu terjadi kecelakaan, baru ribut. Ini hal yang keliru, yang harus kita perbaiki, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Oh, belum cukup umur. Ya, anak tuh, ya, ketika dia udah dewasa bisa mikul tanggung jawab, ya, segera nikahkan. Ketika dia dibebankan tanggung jawab, dia akan dewasa. Ketika kita percayakan kepada dia tanggung jawab, dia akan dewasa dan dia akan melangkah ke situ. Dulu juga kita begitu. Jangan kita persulit. Anak-anak kita yang laki yang perempuan, himbau dia untuk menikah.
Jangan sampai gara-gara pergaulan mereka jadi rusak. Oh, belum cukup umur. Mau jujur, mereka pada punya syahwat dan nafsu. Wallahi kesian kalau nggak mereka lampiaskan di tempat yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Mau mikul dosa ini. Orang tua mau mikul dosa ini. Ya berat, kesian. Himbau mereka. Terus juga satu hal yang penting, bukan suatu hal yang aib bapak-bapak, ibu-ibu, ketika orang tua cari jodoh bakal anak perempuannya. Ini enggak. Tiap hari tuh anak perempuan ditanyain, "Nah, lo kapan mau nikah?" Perempuan masalah ini kan dilamar, bukan nyari. Sampai tuh anak stres. Bapaknya cariin. Cari yang bagus. Dahulu para sahabat juga begitu. Mereka mencarikan untuk anak gadis mereka laki-laki yang terhormat, yang baik untuk dinikahkan. Gak nunggu dilamar. Dan ini adalah bagian daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan kita bikin susah. Oh, biaya belum ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernikahan tuh gak susah. Biayanya juga gak gede. Yang bikin susah kita. Yang bikin susah kita. Biaya pernikahan gak gede. Mahar juga Nabi gak nuntut banyak-banyak. Walaupun itu hak mutlak milik perempuan, dia yang menentukan maharnya berapa. Tetapi orang perempuan alhamdulillah kurang lebih yang dibutuhkan mahar. Kalaupun mau walimah, walimah kecil-kecilan, nggak berat. Selebihnya sambil jalan proses. Nah, kalau kita menunda pernikahan dengan alasan biaya, ya kita mau bikinnya di gedung, mau bikin ngundang 1000 orang, mau bikin pesta, ya nggak bakal kawin-kawin. Dan benar, rugi kita. Duit habis di situ, padahal tuh duit mau bangun rumah, bakal anak kita bisa. Benar. Iya. Daripada dihabisin bakal yang kagak jelas, bakal orkes, bakal hiburan, bangun rumah anak kita bahagia. Benar. Oh, kita ngutang untuk tukutang, bangun rumah bakal anak kita dia rumah tangga. Daripada acara yang kagak jelas, yang nggak sedikit perkara haram di dalamnya. Betul. Padahal pernikahan kita pengen baik. Nah, ini yang ingin saya ingatkan di dalam pernikahan bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi menghimbau, sebab nih pernikahan berumah tangga adalah bagian dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita bersusah, jangan kita bikin ribet dan kita bikin ribut. Mudahkan, wa insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yang belum dapat jodoh dikasih jodoh sama Allah Taala. Amin. Dimudahkan oleh Allah, diberikan rezekinya oleh Allah, yang laki, yang perempuan, insya Allah diberkahi oleh Allah, diberikan jodohnya dan diberikan keturunan yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabbal Alamin. Dan dijadikan rumah tangga yang dibangun menjadi rumah tangga yang layak untuk dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan yang telah memberikan tambahan ilmu yang berharga buat kita semua. Mudah-mudahan ilmu bekas di hati kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan mohon maaf kepada guru-guru yang tidak bisa tampil pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan bisa langsung berdiri di podium ini untuk menyampaikan tambahan ilmu, pesan agama, dan nasihat-nasihat yang berharga buat kita semua. Hadirin, marilah kita tutup majelis kita dengan talqin zikir, bertebal tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta ditambah tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha
تجعل فينا ولا منا ولا معنا شيئا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سلم برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. الفاتحة على حبيبنا يبينا قرة أعيننا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح آبائي وأخواني من أنبياء ومرسلين على روح سيدنا المهدي محمد بن عيسى سيدنا سيدنا أعظم فقير قدام محمد بن علي بلاوي وجميع ساداتنا على بلاوي ثم على روحه خصوصا في المقام والحضرة سجد علي بن عبد الرحمن الحبشي ووالديه والحبيب محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن الحبشي ووصولهم وفروعهم وزواجهم وتسمين إليهم ثم إلى روحهم الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي شيخنا علي الحبسي ونجر داعي المنسي ومن نادى بذي العرس سيء لله يا صلاة الله سلام وصلي على النبي البري بلا عذي ولا حصري وآل سادة الغر بأهل البدر صل وسلم على النبي خير البشر والآل والبدر كلا من كل شر. اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن يدعو إليك على بصيرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رسول